Ada tuh saya pernah lihat Bu statementnya di video pendek apa TikTok tuh saya lupa. Anak yang soleh yang menjadikan orang tuanya tidak diazab dalam kubur adalah anak yang tidak memperingati kematian orang tuanya dengan pembacaan Yasin. Di Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah, ya, keluarkan harta kalian di jalan Allah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, ya, sebelum ajal menjemput kita. Kalau ajal sudah menjemput, fayaqulu, ini orang-orang yang udah meninggal nih Bu, dia bilang begini, ya Rob, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya, ya Rabbi, laula akhartani, ya Allah, andaikan engkau menunda sebentar saja, ya, saya nggak buru-buru dimatiin, ditunda ajalnya sebentar aja, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah. Apa yang saya punya akan saya keluarin semua, akan saya sedekahin semua. Ya, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi bagian dari orang-orang yang soleh. Kenapa fa asaddaqo? Karena yang pertama kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuni alam barzakh adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin musamma fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sayyidina Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha minad dafni waqafa alaihi wa qala istaghfirullaha ila akhikum was'alullah at-tatbiq fa innahu al-an yus'al. Wa qala aidan fi haditsin akhar, inna ad-du'a was-sadaqah hadiyatun ilal mauta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saya haturkan kepada guru kita Al-Ustaz Nuryadi yang sudah mempersilahkan waktunya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habibana al-Mahbub Sayyidina Habib Helmi bin Muhammad al-Haddad, Sayyidina Habib Husain al-Habsyi, Sayyidina Nabil bin Helmi al-Haddad. Yang sama tatan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebut, saya tata namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin, guru kita Al-Ustaz Muhammad Rodiuddin, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina, beserta Ibu Sekdes, dan jajaran staf pemerintahan desa yang pada malam hari ini membersamai kita di Majelis Zikir dan Sholawat Raudhatul Muhibbin. Yang sama-sama kita hormati juga keluarga besar Sohibul Bait, keluarga besar almarhumah Umi Rodiah binti Bapak Aja, yang malam ini kita berketempatan di kediaman beliau sekaligus dalam rangka memperingati 100 hari wafatnya almarhumah. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Raudhatul Muhibbin Bapak Rusdiana, para ketua lingkungan baik RT maupun RW, para ketua lembaga di pemerintahan Desa Jabon Mekar, tim Hadroh Syubbanul Kautsar yang dipimpin oleh Ustadz Zaki, Ustadz Al-Faruqi, Ustadz Albi, dan para muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tadi sempat diguyur hujan, tapi alhamdulillah menjelang acara hujan sudah reda. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah
menuju kediaman almarhumah dengan membaca ratib al-Aqtas, membaca maulid Simtuduror. Ya, Allah jadikan langkah kita langkah demi langkah diterima sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di era media sosial ya, di era informasi yang sekarang begitu cepat orang mendapat informasi, setahun 2 tahun Bu, instan belajarnya sudah berani tampil di depan banyak orang mengatakan bahwa kumpul-kumpul seperti ini katanya menjadikan asbab keluarga yang sudah wafat diazab di alam kuburnya. Ya, ada tuh saya pernah lihat Bu statementnya di video pendek atau TikTok, saya lupa. Anak yang soleh yang menjadikan orang tuanya tidak diazab dalam kubur adalah anak yang tidak memperingati kematian orang tuanya dengan pembacaan Yasin, dengan pembacaan tahlil, dengan pembacaan ratib, begitu ya, disebutnya anak soleh. Ya. Nah, setelah saya telusuri itu Bu, hadis yang digunakan rupanya tentang an-niyahah. An-niyahah itu dalam bahasa kita meratap, ya, gitu. Nah, mereka anggap kegiatan kita seperti ini meratapi orang yang sudah meninggal. Padahal an-niyahah menurut Imam Nawawi itu cirinya 3. Ya, yang pertama orang mengekspresikan ketidak menerimanya terhadap takdir Allah atas musibah kematian yang diterima oleh keluarganya, satu dengan mengguntingi rambutnya, mencukur rambutnya. Beda kalau nyukur rambut mau hadir di tempat acara nikahan, pengantenan, itu pasti rapi. Tapi kalau mau nyukur gara-gara stres, itu biasanya cukurannya berantakan. Itu Bu, ciri yang pertama orang meratapi jenazah tidak menerima terhadap takdir Allah tuh dicukurin rambutnya tuh. Ya. Yang pertama. Yang kedua merobek-robek baju. Ya, itu tradisi jahiliyah dulu tuh. Kalau nggak terima dengan takdir Allah, keluarganya ada yang sudah dipanggil oleh Allah padahal dia kepengen masih hidup bersamanya, tuh ekspresi tidak menerimanya itu dengan merobek baju. Kemudian yang ketiga yang lebih parah dengan mencakari wajahnya, ya, wajahnya dicakarin. 3 tuh menurut Imam Nawawi yang termasuk kategori an-niyahah yang memang dilarang dalam agama, yang menyebabkan ahli kubur, disebabkan ahli warisnya yang seperti itu mendapatkan siksa di alam kuburnya. Nah sekarang kita lihat Bu, orang yang ngadain acara malam 1 sampai malam 7, ngadain acara 40 hari, bahkan sampai malam ini malam 100, kira-kira Bapak Ibu lihat nggak dari keluarga almarhumah Umi Rodiah yang nyakarin wajahnya ada? Nggak ada. Yang nyobek-nyobek, ngerobek-robek bajunya ada? Nggak ada. Yang nyukurin kepalanya nggak ada. Ada juga yang nyukur ke salon biar rapi. Ya, bukan karena nggak ada. Jadi dari mana ceritanya? Ya, ngadain acara seperti ini dianggap meratapi orang yang sudah meninggal. Ini karena ketidaktahuan, ya, belajarnya sama YouTube. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha minad dafni waqafa alaihi. Kata Sayyidina Utsman, Ibu, Nabi itu apabila sudah selesai mengubur jenazah, ya, ada sahabatnya yang wafat, ada kaum muslimin yang wafat, Nabi masih ada. Tuh Nabi kalau udah selesai nguburin jenazah, waqafa alaih. Apa waqafa alaih? Nabi diem dulu di situ. Enggak buru-buru, pulang kayak nguburin kucing. Nah, kalau kita nguburin kucing, Bu, di teras rumah, di belakang rumah kita, begitu dikuburin, kita tahlilin, Bu? Orang beres dikuburin, kita pulang ngapain tahlilin dia? Ya. Lah sekarang, orang sekarang nguburin orang udah kayak nguburin kucing. Dia udah dikubur, tinggal pergi. Ya, gitu. Nabi nggak ngajarin begitu. Kata Sayyidina Utsman, begitu beres Nabi nguburin, waqafa alaih. Nabi diam di situ. Waqala, kemudian Nabi ngomong, Nabi bersabda, para sahabat yang masih ada di situ, apa kata Nabi? Istaghfirullah li akhikum. Memohon ampunlah kalian kepada Allah untuk saudara kalian yang wafat ini. Ya, artinya apa? Di situ ngadain kegiatan
Biasa seperti kita, kalau habis nguburin kita baca talqin, ya, baca zikir. Bahkan ada yang model di sini yasinan, gitu ya. Ya, tujuannya satu, untuk meringankan ya jenazah yang kita hantarkan ke alam kubur, gitu ya. Kemudian kata Nabi tidak berhenti di situ. Kata Nabi, was'alu lahu at-tatbiq. Ya, minta kalian kepada Allah at-tatbiq. At-tatbiq itu peneguhan, kemantapan hati, supaya jenazah yang dikubur itu saat ditanya oleh malaikat munkar nakir bisa jawab. Ya, satu-satunya Bu pertanyaan yang udah dibocorin jawabannya di dunia itu pertanyaan alam kubur. Coba tanya anak kecil, pertanyaan di kubur bagaimana? Tahu mereka, Bu, man rabbuka, artinya begitu. Ya, berarti mereka udah tahu tuh malaikat munkar nakir bakal nanya itu. Terus jawabannya bagaimana? Kalau nanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Masalahnya ketika kita ngalamin di kubur, belum tentu kita bisa jawab, meskipun saat ini kita ngapalin, gitu ya. Nah, untuk lebih memantapkan saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, ketika mereka memasuki alam barzah, ya, kita minta sama Allah supaya Allah tetapkan iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahannya, karena itu yang bisa menjadikan ahli kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, kenapa itu yang diminta oleh Nabi kepada para sahabat? Kata Nabi, fa innahul an yus'al. Karena saat ini jenazah yang baru dikubur itu akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Nah, jadi yang biasa kita praktekkan di sini diajarin sama Nabi nggak, Bu? Diajarin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang tabi'in, namanya Imam Tawus, seorang tabi'in, berguru kepada banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh para ulama muhaddisin dikatakan hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Tawus itu hadisnya banyak yang sahih. Apa kata beliau? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu di alam barzahnya, ya, yuftanun, diuji, diinvestigasi. Ini yang mau investigasi kita malaikat, bukan sendiri lagi. Malaikat munkar dan nakir. Jadi kata Imam Tawus, selama 7 hari kita akan ditanya, diuji keimanan kita, ya, di dalam kubur oleh malaikat munkar nakir. Fakanu yustahabbuna ayyut'amu fi tilkal ayyami. Maka para ulama mensunnahkan, menganjurkan bahwa selama 7 hari saat alam barzah kita sedang ditanya oleh malaikat, diinterogasi sama malaikat, itu masih hidup, dianjurkan untuk bersedekah makanan pada 7 hari tersebut, ya. Maka di kita dibuatlah kebiasaan, tradisi malam ke-1 sampai malam ke-7, tidak hanya mendoakan buat almarhum dan almarhumah, tapi juga pihak keluarga menyiapkan makanan dan minuman untuk tamu yang bertakziah ke tempatnya. Gitu ya, sampai sini paham ya? Gitu. Jadi ini ada keterangannya, ada dalilnya. Kenapa? Karena yang paling cepat dirasakan oleh jenazah yang baru meninggal, kenikmatan di alam barzah itu sedekah. Ya, di Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Berinfaklah, bersedekahlah, ya, keluarkan harta kalian di jalan Allah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian, ya, sebelum ajal menjemput kita. Kalau ajal sudah menjemput, fayaqulu, ini orang-orang yang udah meninggal nih, Bu, dia bilang begini, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Rabbi, laula akhartani, ya Allah, andaikan engkau menunda sebentar saja, ya, saya nggak buru-buru dimatiin, ditunda ajalnya sebentar aja, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah. Apa yang saya punya akan saya keluarin semua, akan saya sedekahin semua. Ya, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi bagian dari orang-orang yang soleh. Kenapa fa'asodako? Karena yang pertama kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuni alam barzah adalah sedekah. Begitu tuh, ya. Nah, maka ini tradisi seperti ini memang tradisi agama kita. Jangan dibilang ini tradisi afiliasi dari ajaran Hindu atau udah salah, ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, ya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari
hadis ke 1388. Ada juga ini dalam kitab Sahih Muslim hadis ke 1004. Ya, gitu. Bagaimana bunyinya? Kata Sayyidah Aisyah, "Inna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian orang ini nanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi ukhtulitat nafsaha wa lam tusib." Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, tapi dia belum sempat wasiat. Ada nggak keluarga kita yang modelnya begitu? Orang tua, orang yang datang ke Nabi ini meninggal, ibunya, belum sempat wasiat sama anak-anaknya. Wa azunnuha, ya, kata orang ini nih yang datang ke Nabi, lau takallamat tasaddaqat. Dan saya menduga, ya, kalau ibu saya bisa ngomong, pasti wasiat dia tuh sedekah. Ya, pasti wasiat ibunya sedekah. Afala ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ya Rasulullah pahalanya akan sampai ke ibu saya kalau saya bersedekah buat ibu saya? Gitu, ya. Gitu. Jadi ini anak inisiatif gitu. Dia tahu semasa hidupnya ibunya tuh orang yang gemar berbagi. Jiwa sosialnya tinggi. Nggak dapat duit, nggak apa, pokoknya dapat apa dia mah senangnya pengen bagi-bagi sama orang. Ini kata anaknya nih, emak saya nih pasti nih, ya, kalau dia masih hidup bisa ngomong sebelum mati, pasti dia bilang kepengen sedekah dulu. Maka kalau saya yang sedekah ya Rasul nih sebagai anaknya, kira-kira pahalanya nyampe enggak ke ibu saya? Maka dijawab oleh Nabi, faqala na'am, ya, tasaddaq anha, bersedekahlah engkau untuk dia. Nah ini yang ngajarin siapa? Nabi. Nah kita 100 hari memperingati almarhumah Umi Rodiah, ya, beliau orang baik, meninggalnya juga mudah, ya. Emang yang ditinggalin mungkin merasa kehilangan, sedih, kok secepat itu gitu ya. Ya, kesedihan itu dialami oleh keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau sendiri menghadap kepada Allah dengan cara yang mudah. Nah, kita lihat tuh hari-harinya banyak ngurusin santri, ya, gitu. Ngurusin masyarakat gitu ya, yang minta dipijit lah macam-macam gitu ya. Luar biasa. Kadang-kadang malam juga dijabanin datang ya Pak, gitu. Termasuk istri saya tuh berapa kali tuh ini sama Umi. Ya, gitu ya. Nah, jadi Nabi bilang, iya, tasaddaq anha, bersedekahlah untuk ibumu, ya. Kemudian orang ini nanya lagi, ayyus shadaqati afdalu, ya Rasulullah, sedekah apa kira-kira yang lebih utama? Ini kami ini bukan orang punya, ya, gitu. Karena ya ada kalau di mana di Betawi sono ada istilah itu apa, biar tekor asal kesohor gitu ya. Ini itu diadain padahal dapat minjem sana sini. Nah kalau terlalu begitu maksain jangan, ya. Nanti beres acara utangnya di mana gitu. Nah ketika Nabi ditanya oleh orang ini ayus sadaqati afdalu, maka Nabi mengatakan sakiyul ma, ya, engkau bersedekah dengan memberi minum orang-orang yang datang bertakziah ke tempatmu, itu sudah termasuk sedekah yang sampai kepada ibumu di alam barzah, ya. Satu ya, jadi memperingati 100 hari, kemudian nanti haul 1 tahun, pihak keluarga, ya, jangan lupa, ya, di samping sedekah untuk pribadi kita sendiri, jangan lupa sedekah buat orang tua yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggalkan kita, orang tua yang sudah di alam barzah, ya. Insya Allah sedekah yang kita keluarkan akan sampai kepada mereka. Satu, ya. Nah kemudian yang kedua, jangan cuma sedekah doang, ya. Kuburannya nggak pernah ditengokin, ya. Kuburannya tengokin. Ini mah ada nengokin kuburan mau puasa sama mau lebaran. Udah gitu bukannya baca yasin di makam, bukannya tahlil bawa arit, bersihin makam sama tabur bunga. Itu kalau mau dengar mabuk yang di dalam ngomong, gua mah kagak butuh yang begitu, ya. Yang dia butuhin doa, yang dia butuhin kiriman bacaan, ya. Maka nih yang kedua, selain kita banyak bersedekah semampu kita, ya, gitu. Jangan lupa datangin almarhumah keluarga kita yang sudah wafat ke pusaranya, ya. Kecuali kalau pemakamannya jauh, untuk sampai ke sana misalnya butuh perjalanan panjang lama, nah itu lain, ya. Kalau misalnya masih mudah kita tempuh, ziarahnya jangan setahun
sekali ya, bila perlu misalnya sempat sebulan sekali gitu ya. Nah, datang ke makamnya jangan lupa baca Yasin, tahlil ya. Nanti di doa ditutup dengan ini Bu, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Itu doanya. Terakhir tuh kalau kita udah baca doa selesai semua tuh, pas mau ninggalin apa? Makam, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Kalau buat semua, la tu'adzib haula'il mauta. Insyaallah dengan kita membaca doa itu, andaikan jenazah di alam barzahnya sedang disiksa, maka siksaannya akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan jenazahnya ini sedang mendapatkan nikmat kubur, maka Allah akan tambah kenikmatan di alam barzahnya. Itu saja yang bisa disampaikan malam ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Umi Rodiah, kita yakin almarhumah adalah orang solehah ya. Alam barzahnya semoga Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa mencontoh perjalanan kehidupan beliau ya. Yang baik-baiknya kita contoh ya. Orang tua kita begini nih sampai diberikan kemudahan wafatnya oleh Allah. Ada kan yang meninggal itu nyusahin, ada nggak Bu? Ada. Itu meninggalnya nyusahin, mau dibawa ke makamnya juga nyusahin ya. Ini cuaca lagi panas terik, ngapa begitu dia mau dibawa ke kubur tiba-tiba hujan petir ya, mana banjir lagi, begitu di makam digali di dalamnya air doang. Oh, pokoknya banyak ininya ya gitu. Walaiyazubillah, mudah-mudahan itu nggak dialami oleh kita. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.